Pada saat ini, mari kita memulaikan ibadah kita. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Mari kita meninggalkan beban kita. Mari kita meninggalkan semua kesibukan kita. Mari kita memuji nama Tuhan dengan lagu pujian, Tak Usah Ku Takut. kesempatan dan waktu yang telah Engkau berikan kepada kami pada saat ini, sehingga kami dapat
dapat bisa berkumpul bersekutu bersama di hadapan-Mu dengan saudara-saudari kami. Terima kasih Tuhan, pada saat ini kami akan menyerahkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Biarlah Tuhan yang terus memberkati kami, biarlah Roh Kudus Tuhan yang terus membuka setiap hati kami anak-anak-Mu, sehingga kami bisa mengerti maksud Tuhan di dalam setiap kehidupan kami anak-anak-Mu. Engkau pakailah kami Tuhan, jadikanlah kami alat-Mu untuk memberitakan kebenaran firman-Mu. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami berdoa hanya di dalam nama Bapa. Haleluya. Amin. Teman-teman masih ada sukacita? Amin. Pada saat ini kakak akan mengundang teman-teman untuk bangkit berdiri. Mari kita memuji nama Tuhan. Mari kita menyanyikan satu lagu pujian, Hidup Tanpa Yesus Seperti Dona. Mari kita menyanyikan satu lagu pujian, Kusiapkan Hatiku Tuhan. Ku dengar firman-Mu,
Segala ungkapan syukur kami angkat kepadamu pada saat ini Tuhan, atas kasih-Mu dan pertolongan-Mu yang selalu nyata bagi kami Tuhan. Pada saat ini Tuhan kami akan memulai pelajaran kami Tuhan, yang membuka hati pikiran kami Tuhan. Biarlah apa yang kami pelajari tentang kebenaran firman-Mu ya Bapa, kami boleh tanamkan dalam hati dan pikiran kami masing-masing, sehingga kami boleh jadikan pedoman bagi masa depan kami Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, kami serahkan setiap aktivitas kami pada saat ini, dari awal pertengahan hingga kami akhiri nanti, kami hanya serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat belajar, Tuhan Yesus memberkati. Halo, shalom adik-adik semuanya. Pada saat ini kita akan belajar bersama-sama tentang Allah hadir dalam setiap peristiwa atau berbagai gejala alam. Bahan Alkitab kita terambil dari Keluaran 14 ayat 21 sampai 31 dan Markus 4 ayat 35 sampai 41. Kita akan bahas satu persatu mulai dari Keluaran 14 ayat 21 sampai 31. Kakak akan bacakan buat kita semua, adik-adik memperhatikan Alkitabnya. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering, maka terbelahlah air itu. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Orang Mesir mengejar dan menyusul mereka, segala kuda Firaun, keretanya dan orangnya yang berkuda sampai ke tengah-tengah laut. Dan pada waktu jaga pagi, Tuhan yang di dalam tiang api dan awan itu memandang kepada tentara orang Mesir, lalu dikacaukannya tentara orang Mesir itu. Ia membuat roda keretanya berjalan miring dan maju dengan berat, sehingga orang Mesir berkata, "Marilah kita lari meninggalkan orang Israel, sebab Tuhanlah yang berpegang untuk mereka melawan Mesir." Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Ulurkanlah tanganmu ke atas laut, supaya air berbalik meliputi orang Mesir, meliputi kereta mereka dan orang mereka yang berkuda." Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, maka menjelang pagi berbaliklah air laut ke tempatnya. Sedang orang Mesir lari menuju air itu, demikianlah Tuhan mencampakkan orang Mesir ke tengah-tengah laut. Berbaliklah segala air itu, lalu menutupi kereta dan orang berkuda dari seluruh pasukan Firaun yang telah menyusul orang Israel itu ke laut. Seorang pun tidak ada yang tinggal dari mereka. Tetapi orang Israel berjalan di tempat kering dari tengah-tengah laut, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Demikianlah pada hari itu Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir, dan orang Israel melihat orang Mesir mati terhantar di pantai laut. Ketika dilihat oleh orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan, dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa hambanya itu. Allah sungguh-sungguh mengasihi umatnya. Allah sungguh-sungguh mengasihi bangsa Israel pada saat itu. Ia tidak membiarkan umatnya menderita terus-menerus. Allah tidak membiarkan orang Israel menderita diperbudak oleh orang Mesir. Bagaimana kita tahu bahwa Allah hadir di tengah-tengah orang Israel pada saat itu? Yaitu Allah menuntun orang Israel keluar dari tanah Mesir untuk kembali mendiami negeri yang dijanjikan kepada nenek moyang umat perjanjian. Kasih Allah diwujudkan dengan membuka jalan masuk ke tanah Kanaan, ya, yaitu dengan cara apa? Yaitu dengan cara Allah yang ajaib. Allah senantiasa hadir dalam setiap peristiwa, bahkan yang tersulit sekalipun yang dihadapi umatnya atau yang dihadapi orang Israel pada saat itu.
ia tetap menuntun Israel dalam perjalanan hidupnya. Itulah kasih Allah atau itulah kehadiran Allah dalam kehidupan bangsa Israel. Ia menuntun orang Israel keluar dari tanah Mesir atau tanah Mesir, dari perbudakan Mesir. Sekarang kita akan belajar bersama-sama dari Markus 4 ayat 35 sampai 41. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak pedulikan kalau kita binasa?" Lalu bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau taat kepadanya?" Pada saat itu, ya, ini kita tahu bahwa Allah hadir dalam setiap peristiwa yang terjadi di alam atau gejala alam yang terjadi. Ya, kita tahu bahwa Allah hadir di mana pada saat itu Yesus dan murid-muridnya naik perahu menyeberang. Lalu datang angin yang kencang dan ombak yang besar sehingga air laut masuk ke perahu mereka dan hampir tenggelam. Dan ketika Allah melihat itu, Allah tidak membiarkan umatnya. Tetapi apa yang terjadi? Allah menolong. Allah tidak membiarkan mereka tenggelam begitu saja. Nah, di situ kita tahu bahwa Allah hadir pada saat itu di waktu mereka naik perahu. Allah hadir. Ia tidak membiarkan umatnya tenggelam. Ia tidak membiarkan umatnya menderita. Ya, itulah salah satunya kita melihat bahwa Allah hadir di dalam setiap peristiwa, yaitu ketika Yesus meredakan angin ribut pada saat ia dan murid-muridnya naik perahu untuk menyeberang. Ada berbagai musibah atau peristiwa yang sering menimpa bangsa atau negara kita ini, ya, seperti gempa bumi dan tsunami. Berbagai peristiwa alam yang mengakibatkan musibah tentu membawa duka yang mendalam bagi bangsa kita, bangsa Indonesia yang kita cintai. Apakah Allah hadir dalam kedukaan bangsa kita atau tidak? Mungkin adik-adik bertanya, apakah Allah hadir dalam kedukaan bangsa kita atau tidak? Allah tentu hadir. Allah hadir dengan penuh kasih. Adik-adik mungkin bertanya lagi, bagaimana Kak kita dapat mengetahui bahwa Allah hadir dalam kedukaan bangsa kita? Yaitu Allah menggerakkan hati banyak orang untuk peduli dan ambil bagian. Ya, salah satunya adalah memberi bantuan demi bantuan terus mengalir, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Baik dari gereja-gereja menghimpun dana dan menyalurkan kepada para korban yang terkena musibah. Di situ kita tahu bahwa Allah hadir dalam kedukaan bangsa kita atau dalam masalah yang terjadi di bangsa dan negeri kita. Allah itu kasih. Ya, Dia tidak pernah merancang penderitaan umatnya. Ia tidak pernah menginginkan
penderitaan umatnya. Dalam berbagai peristiwa alam pasti terjadi kapan saja atau sekalipun itu tidak diharapkan atau kita tidak harapkan. Namun sejak purbakala sudah ada dan sering terjadi peristiwa alam. Ya seperti tadi bahwa seperti gempa bumi, tsunami, dan lain-lain sebagainya. Sekarang tinggal bagaimana manusia menghadapinya, tinggal bagaimana kita menghadapinya. Manusia diberi akal budi untuk mengelola alam secara bertanggung jawab. Tuhan memberi tanggung jawab kepada kita untuk mengelola ciptaannya ini. Ciptaan Tuhan ya yang diberikan kepada kita. Mengapa Tuhan memberi tanggung jawab kepada kita? Karena Tuhan percaya kepada kita. Maka kita harus mengelola alam ini secara baik atau bertanggung jawab. Ya. Kelalaian manusia dalam mengelola alam memang dapat menimbulkan bencana. Kelalaian manusia itu ada banyak ya, seperti menebang pohon sembarangan, membuang sampah sembarangan. Itulah kelalaian manusia atau itulah kelalaian kita di salah satunya sebagai bangsa dan negara Indonesia. Karena bencana alam tak dapat dihindari. Lalu apa tugas kita atau apa tugas adik-adik? Yaitu kita harus siap menghadapinya setiap saat. Kita harus siap menghadapinya. Yang penting kita harus punya hati belas kasihan, memiliki sikap peduli terhadap korban bencana atau terhadap orang yang kena bencana. Ya misalnya terjadi kebakaran, terjadi longsor, ya. Kita harus mempunyai belas kasihan dan memiliki sikap yang peduli terhadap korban kita atau korban bencana. Ya. Dan memohon kepada Tuhan agar dihindarkan dari bencana. Atau diberi kemampuan menghadapi bencana bersama Tuhan. Mungkin adik-adik pasti atau saya tahu bahwa Tuhan kita tak pernah meninggalkan anak-anaknya. Ya. Kita yakin dan percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya menderita terus-menerus. Ya. Termasuk saya dan adik-adik juga. Ya. Oleh karena itu, kita tetaplah berdoa dan tetaplah bersyukur kepada Tuhan ya. Apapun yang terjadi di bangsa dan negeri kita, peristiwa-peristiwa apapun yang terjadi dalam bangsa dan negeri kita ini, kita tetap harus bersyukur dan berdoa kepada Tuhan. Nah, mungkin adik-adik yang bertanya, Kak, apa saja sih contoh peristiwa yang bermanfaat bagi manusia? Adakah contoh yang bermanfaat bagi manusia, peristiwa yang bermanfaat bagi manusia? Ya ada, tentu seperti hujan, kemarau, panas, dingin, siang dan malam. Ya, kita telah membahas minggu lalu apa manfaat hujan, kemarau, panas, dingin, gelap, dan terang. Nah, ada juga contoh peristiwa alam yang merugikan manusia. Seperti apa? Ya seperti bencana, seperti banjir, tanah longsor, gempa bumi, gunung meletus, badai angin topan. Itulah contoh-contoh peristiwa yang merugikan manusia. Nah, bagaimana sikap atau kepedulian kita ketika kita melihat teman atau orang yang ada di sekitar kita mengalami bencana alam? Bagaimana sikap kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah percaya kepada Tuhan atau kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat kita, yaitu berdoa bagi mereka yang mengalami bencana, ya, memberi bantuan seperti uang, makanan, pakaian, alat-alat dapur, dan lain sebagainya. Itu adalah sikap kepedulian kita atau sikap ya, yang kita lakukan
untuk menolong orang-orang yang kena bencana. Itulah sikap kita. Nah, pada saat ini di slide ini ada tugas, ya. Ada tugas berdasarkan ayat Alkitab, yang telah kakak bacakan, ya. Buatlah sebuah ungkapan kalimat puisi atau doa tentang kemahakuasaan Allah. Tuliskan dalam kertas warna berbentuk hati seperti yang ada di slide ini, ya. Kemudian foto dan kirim di WA pribadi, bukan di WA grup, ya. Dalam menjalani kehidupan manusia, mengalami peristiwa demi peristiwa, tidak selamanya keadaan baik, ya. Tidak selamanya keadaan kita ini baik, ya. Ada kalanya keadaan tidak baik, ya. Ada kalanya juga baik. Kalau kita percaya bahwa alam semesta, kita pun percaya bahwa hidup kita ada dalam kuasanya, ada dalam tangan Tuhan. Sebagai bagian dari bangsa Indonesia, kita ini dituntun ambil bagian dalam setiap peristiwa untuk mewujudkan kehadiran Allah di tengah bangsa. Kita harus mencintai alam. Kita harus mensyukuri alam yang diberikan Tuhan kepada kita. Peduli terhadap lingkungan serta tanggap lingkungan, ya. Kita harus peduli dengan lingkungan kita dan mencintai apa saja yang Tuhan berikan kepada kita, baik itu panas, baik itu hujan, kemarau. Kita harus bersyukur karena itu semua adalah berguna untuk kita. Nah, itu saja materi kita pada saat ini, ya. Selamat belajar untuk adik-adik yang di rumah. Tetap semangat, tetap sehat, ya. Apalagi di COVID-19 ini, janganlah kendor semangat kita untuk tetap belajar walaupun secara online. Nah, kita tetap harus bersyukur kepada Tuhan atas ini adalah salah satu peristiwa yang diberikan Tuhan kepada kita. Terus bagaimana kita menghadapinya, yaitu kita tetap berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Tuhan pasti punya maksud dan tujuan bagi kita di COVID-19 ini. Ini bukan rancangan Tuhan ya supaya kita menderita, tidak. Tuhan mempunyai rencana yang terbaik bagi kita. Jadi di COVID-19 ini adik-adik yang di rumah tetap jaga kesehatan. Kalau mau keluar tetap pakai masker, ya, cuci tangan. Dan ketika adik-adik bermain dengan anak-anak tetangga, ya, harus mandi. Jangan langsung tidur, ya. Harus mandi sebelum istirahat dan sering cuci tangan. Itu saja adik-adik pelajaran kita pada saat ini, ya. Tetap semangat belajar dan kakak berharap kita semua ada dalam tangan Tuhan, dalam perlindungan Tuhan. Oke, itu saja. Selamat belajar. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur Tuhan materi kami atau pelajaran kami pada saat ini telah selesai. Kiranya Tuhan apa yang kami pelajari, bagaimana Allah hadir dalam berbagai peristiwa alam atau berbagai gejala alam yang terjadi di bangsa dan negeri kami ini, kiranya Tuhan kami tetap bersyukur dan berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan tetap menolong dan menyertai kami. Kami akan percaya bahwa Tuhan selalu menolong dan menyertai kami. Tuhan selalu hadir di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Dah, sampai jumpa minggu depan.